Bab 412. Menghancurkan patung dengan satu pijakan. Perisai pertahanan tipis ini naik dengan aneh. Tapi pertahanan ini tidak bisa dihancurkan. Hal ini membuat banyak praktisi dari negara Long yang di puncak Tianxia menghela napas lega. Hampir saja mereka mengira dirinya akan mati di peperangan pelindungan yang mulia Kaisar Dewa. Hanya saja dari mana perisai pertahan ini datang? Hanya beberapa orang dari istana Tianxia yang tahu. Ada yang mengira ini adalah formasi yang sudah dibentuk oleh puncak Tianxia dan kali ini terangsang keluar karena adanya tekanan dari ratusan alam dewa. Ada juga yang mengira Yang Mulia Kaisar Dewa menunjukkan kemampuan hebatnya untuk diam-diam melindungi mereka. Alex mengerutkan keningnya sambil berteriak. Cepat serang ia sampai hancur. Bang! Ratusan alam dewa turun tangan pada saat yang sama. Kekuatan batin yang kuat seperti galaksi yang menggantung terbalik menyerang ke lapisan perisai pertahanan di puncak Tianxia. Cahaya menyilaukan membuat semua orang tidak berani membuka mata. Ini bukan tekanan dari kekuatan, melainkan serangan dari ratusan alam dewa. Bisa dibilang kekuatan penghancurnya akan 100 lebih kuat dari sebelumnya. Tapi, setelah mereka menyerang, lapisan pertahanan berwarna biru muda yang terlihat lemah itu malah bisa mengadang semua serangan sampai membuat semua serangan yang jatuh seperti riak di permukaan danau dan tidak ada bekas pecah. Bagaimana mungkin? Alex berseru kaget. Bahkan ekspresinya berubah menjadi masam. Pada saat yang sama, para praktisi negara Long yang di puncak Tianxia berseru dengan antusias. Itu pasti Yang Mulia Kaisar Dewa. Pasti Yang Mulia Kaisar Dewa yang melindungi kami. Yang Mulia Kaisar Dewa memang hebat. Yang Mulia Kaisar Dewa sungguh hebat. Yang Mulia Kaisar Dewa sungguh hebat. Seru antusias itu menggemparkan dunia. Bahkan membuat ratusan alam dewa dari Liga Pembunuh Dewa terlihat muram. Bisa dibilang sangat masam. Bagaimana mungkin mereka bisa menebak hal itu akan terjadi? Pertempuran yang sudah tahu hasilnya tiba-tiba dihancurkan oleh perisai pertahanan yang aneh. Masih perlukah mereka mendaki puncak Tianxia ini? Bagaimana menghancurkan patung Raja Tianxia? Alex tidak rela. Dia yang berwajah barat dan memiliki hidung macam pun berekspresi tidak senang sambil menggertakkan gigi. Lalu, dia menebas dengan pedang Dewa Roh Kaisar. Tebasan itu sangat kuat, tapi masih saja tidak bisa menghancurkan perisai pertahanan itu. Alex sama sekali tidak bisa mengerahkan kekuatan sebenarnya pedang Dewa Roh Kaisar. Sialan, Alex berkata dengan marah. Krap, di bawah kondisi tidak ada yang kalah dan menang. Sosok seorang pemuda tiba-tiba berjalan keluar dari kerumunan dengan menginjak salju dan mengeluarkan suara yang renyah. Karena kerumunan sedang dalam kondisi tenang, jadi tindakan pemuda dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Saudara Louis, kamu. Fernando menatap Louis yang tiba-tiba pergi dari sisinya untuk menuju ke puncak Tianxia dengan kaget. Meskipun perisai pertahanan sangat kuat, tapi sebelumnya mereka telah terkena tekanan aura ratusan alam dewa. Jadi tubuh mereka yang mati rasa belum pulih. Bukan hanya Fernando, bahkan beberapa praktisi alam supreme juga seperti itu. Melihat Louis seperti orang biasa, bahkan melangkah dengan santai seperti melangkah di tanah, Fernando pun merasa kaget. Louis hanya mengabaikan tatapan mereka, lalu berjalan ke puncak untuk tiba di depan patung besar berwarna putih. Lalu, dia berdiri di sana untuk menatap Alex. Banyak orang dari Liga Pembunuh Dewa mulai gemetar sampai menunjukkan ekspresi ketakutan. Seperti Ketua Liga Nasional Jepang, Nakamura. Saat ini dia sudah mengerti rasa familiar tadi bukanlah ilusi.
Pemuda familiar yang melewati sisinya adalah dewa jahat negara Long yang bernama Raja Tianxia. Ini semua adalah jebakan Raja Tianxia. Sejak pulau kecil Pasifik tenggelam, Raja Tianxia telah merencanakan segalanya. Dia menunggu kekuatan mereka datang menyerangnya, lalu memusnahkan mereka semua. Seketika Nakamura mengerti semuanya. Dia sangat takut sampai ingin berteriak. Tapi tenggorokannya seperti tercekik oleh tangan transparan sampai dirinya tidak bisa mengeluarkan suara. Ketakutan. Seperti iblis yang pelan-pelan memusnahkannya. Alex tentu saja memperhatikan Louis. Tapi dia merasa bingung karena tidak tahu status pemuda itu. Juga tidak tahu bagaimana pemuda itu bisa menaiki puncak itu. Benar-benar sangat aneh. Siapa kamu? Alex menenangkan diri sambil bertanya dengan suara keras. Namun, tidak ada yang menjawab. Louis tidak menjawab pertanyaannya. Hanya mengalihkan pandangannya untuk melihat ke patung yang di depannya. Lalu, dia melompat dan langsung mendarat di atas patung itu. Para praktisi dari negara Long yang di puncak Tianxia tercengang sejenak. Kemudian mereka sangat marah. Itu adalah Yang Mulia Kaisar Dewa. Beraninya pemuda ini menginjak di atas kepala patung Yang Mulia Kaisar Dewa. Ini adalah penghinaan terhadap Yang Mulia Kaisar Dewa. Juga sama saja menginjak martabat rakyat negara Long. Mereka mulai memarahi Louis sebagai pengkhianat. Louis jelas-jelas memiliki wajah rakyat negara Long. Tapi dia malah melakukan tindakan yang tidak hormat terhadap Yang Mulia Kaisar Dewa. Bukankah itu sama saja seperti pengkhianat? Benar-benar pengkhianat negara. Fernando juga memarahi Louis. Dia benar-benar salah melihat orang. Orang seperti Louis tidak hak menjadi temannya. Alex serta ratusan alam dewa dari Liga Pembunuh Dewa menunjukkan ekspresi rumah sambil bergumam dalam hati. Pemuda dari negara Long ini sedang melakukan apa? Dia itu musuh atau teman mereka? Tak lama kemudian, mereka mendapatkan jawaban. Lalu, mereka mendengar suara keras. Louis menginjak kuat di tengah kepala patung sehingga ada satu retakan pecah dari dahi patung batu itu hingga bawah kaki. Retakan ini seperti disambar oleh petir. Bang! Patung Kaisar Dewa Louis terbelah dua dan jatuh ke tanah. Seketika menjadi hening. Brengsek, brengsek, brengsek. Benar-benar pengkhianat yang menjengkelkan. Banyak orang dari negara Long menatap Louis dengan marah. Bahkan memarahinya. Sekarang mereka hanya ingin membunuh Louis. Lalu menyeret mayat untuk dipertunjukkan kepada para rakyat. Siapa sangka? Orang yang menghancurkan kepercayaan terakhir mereka bukanlah praktisi alam dewa dari Liga Pembunuh Dewa, melainkan seorang warga negara Long, yang bisa dibilang sebagai pengkhianat negara Long. Meskipun Louis dibunuh ribuan hingga ratusan kali juga tidak bisa menebus dosa yang dia lakukan. Bersambung.